Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadratal muhtaramin, hadirin para jamaah, Bapak Ibu, adik-adikku semua yang sangat saya hormati, saya cintai. Bersyukur malam ini memasuki hari yang ke-7 atau ke-8 ini. Kita bisa hadir melaksanakan sholat tarawih, sholat witir. Mudah-mudahan ibadah kita, puasa kita, sholat kita, tadarus kita, mudah-mudahan ibadah yang diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Syekh Izzuddin bin Abdus Salam mengarang sebuah buku Fawaidul Balwa wal Mihan. Makna dari judul kitab ini adalah mengambil hikmah di balik berbagai musibah, termasuk musibah dahsyatnya COVID. Jadi ini bencana global, ya. Syekh Izzuddin ini adalah termasuk seorang sufi. Sufi itu menalar sebuah persoalan tidak hanya dimensi rasionalitas, tapi jauh menerawang dari dimensi spiritualitas yang tinggi. Para jamaah, apa sesungguhnya hikmah di balik pandemi global ini yang dapat kita rasakan saat-saat ini? Tidak hanya masalah kesehatan. Dampaknya tidak hanya masalah kesehatan, tapi ini korban kemanusiaan. Dimensi ekonomi negeri kita ini sudah berapa triliun utangnya gara-gara ini. Dimensi pendidikan anak-anak kita menjadi korban. Yang pertama, kata Syekh Izzuddin ini adalah ma'rifatun qadari ni'matal afiyah wa syukru 'alaiha. Allah ingin mendidik pada manusia. Allah ingin membuka akal pikiran kita, hati kita. Al-Qadar itu ma'rifah an qadari nikmah, kadar anugerah Allah berupa nikmat kesehatan itu amat sangat besar. Ini yang sering dilupakan, bahwa kesehatan itu harganya mahal sesudah iman. Karena beliau mengatakan wa syukru 'alaiha,
Dengan anugerah Allah itu adalah kita lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu ada 3 macam. Syukur yang paling rendah itu nggih matur nuwun. Terima kasih niku syukur paling rendah. Alhamdulillah, syukur paling rendah. Ada syukur kelas menengah, pengakuan hati, pengakuan jiwa bahwa semua ini skenario ini semua adalah sang sutradara Allah Subhanahu wa taala. Perencana semua yang terjadi di muka bumi ini. Tidak hanya di Amerika, di Meriki Indonesia. Itu Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang paling tinggi adalah asyukrun bil arkan. Ini yang sering dilupakan. Manusia sudah banyak meninggalkan ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa bahwa kewajiban kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, ruku dan sujud. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saudara-saudara, anugerah nikmat yang agung ini. Saya punya murid saya tanya, coba paru-parumu yang sehat itu, jantungmu yang sehat itu, ginjalmu yang sehat itu, kalau dibeli 1 miliar boleh nggak? Jujur Pak, anak kecil geleng kepala. Saya tanya lagi, jantungmu yang sehat, hatimu yang sehat, paru-paru, kalau ditanya, kalau saya beli 1 triliun boleh nggak? Anak ini masih geleng-geleng, murni ini aneh. 2 triliun tidak boleh. Masya Allah. Ini anugerah Allah Subhanahu. Ini yang sering dilupakan. Sehingga manusia itu lupa dengan rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Syekh Izzuddin ini, manusia harus lebih banyak ad-du'a wa tadarru'. Ad-du'a wa tadarru'. Lebih banyak berdoa. Tadarru' itu rendah diri di hadapan Allah Subhanahu, DP atas banyak kesalahan dan dosa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya saudara-saudara, hikmah di balik pandemi global ini, wa qahharaha ar-rububiyah aizum ma'rifah. Allah ingin menyadarkan pada manusia akan Maha Agung, Maha segalanya itu Allah, Maha Kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha memaksa. Allah Maha memaksa terhadap ciptaannya. Hari-hari ini siapapun punya rasa takut. Kita harus pakai masker, harus jaga jarak. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Sebagian kecil rasa takut itu menimpa pada diri. Padahal Allah itu hanya membuat satu virus yang amat sangat kecil, 1/sekian juta mili, yang manusia tidak bisa melihatnya. Hanya sekian itu. Corona itu. Wa qahharaha. Allah ingin memaksa. Dipaksa, manusia harus takluk, tunduk itu. Aizum ma'rifah. Allah Maha Agung dan kita harus tahu
Manusia harus lebih banyak mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu Arhamur Rahimin. Allah Maha belas kasih, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur. Tapi ingat saudara-saudara, di balik itu Allah juga punya sifat Inna azabi lasyadid. Inna azabi lasyadid. Azabku amat sangat pedih. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Azabku sangat-sangat menyakitkan. Itu sifat-sifat Allah Subhanahu. 99 sifat itu, Masya Allah. Ada Al-Muntakim, nah, itu maha menyiksa, Masya Allah. Al-Qahar ini, Allah maha memaksa ciptaannya. Di sini saudara-saudara, tidak hanya seorang profesor, dokter saja, apalagi perawat ya. Sudah banyak berapa dokter yang meninggal dunia gara-gara COVID ini. Wa kasraha al-ubudiyah adzilnatum ma'rifah. Allah ingin menunjukkan pada manusia, adanya pandemi global ini, Allah ingin menunjukkan pada manusia seluruh dunia bahwa manusia itu tidak berdaya. Manusia tidak punya keberdayaan walaupun dia ilmunya sundul langit. Profesor, dokter itu kurang apa? Pinter namanya. Tapi kenapa dia tidak bisa lepas dari COVID ini? Wa kasroha al-ubudiyah. Dia harus takluk. Nah, manusia harus takluk, adzillah itu rendah terhadap ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di UIN Sunan Ampel kantor saya itu ada seorang profesor, baru saja Profesor Dr. Akhwan Mukarram. Sebelumnya itu ada Profesor Dr. Faisal Haq, ada Profesor Dr. Jamaluddin Miri. Itu belum yang di perguruan tinggi lain. Dokter, Masya Allah. Ini menjadi renungan kita bersama. Apa sesungguhnya hikmah di balik itu? Ilmu manusia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu pada akhir ceramah ini, innal masaib wasyada'id, sesungguhnya berbagai musibah, asyada'id, wabah pandemi global ini, matna'u minasyarri wal batri wal fakhri wal khiyal wat taqarrub, bisa menghilangkan musibah ini, bisa menghilangkan sifat-sifat keangkuhan, sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat kesombongan bagi diri manusia. Yang birokrat, yang berkuasa tidak boleh sombong dengan jabatannya. Banyak bupati, wakil bupati yang mati gara-gara makhluk kecil itu. Profesor doktor dengan ilmunya itu juga tidak boleh sombong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita yang tidak punya apa-apa ini. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sekali lagi, ad-du'a wa tadarru. Kita dalam hidup ini harus banyak merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapapun harta kita melimpah, jabatan kita, barangkali kita punya perusahaan dan lain sebagainya, itu semua tidak lama, semuanya akan kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak perlu disombongkan, tidak perlu dibanggakan, karena ketika Allah
Harta yang bertahun-tahun kita kumpulkan, 1 detik saja kalau Allah mengambilnya, tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.